Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan, tetap ya doa terbaik buat kalian semua tanpa terkecuali, entah anak, cucu, bapak, adik, sanak, saudara, istri, pokoknya semuanya. Buat kalian semua semoga menjadi orang sukses semua. Amin. Dan bisa menjadi orang terpandang semua. Amin ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kalian semua untuk melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, kali ini untuk Bitcoin sudah lumayan nunjukin performanya ya, karena dia berada di area 29.700 per video ini dibuat teman-teman ya. Dan semoga saja ketika kalian menemukan video ini Bitcoin sudah berada di level 30 something, syukur-syukur sudah di area 31 ribuan ya. Amin. Dan kali ini Bitcoin naik nih 2,77% per video ini dibuat. Tentunya di sini berdampak positif terhadap altcoin. Terbukti altcoin yang lain mengalami kenaikan juga, termasuk XRP naik 4% ya. Terus di sini ada Doge juga naik, Cardano juga naik, Solana ya, Tron, jadi hampir merata semua naik. Nah, jadi di sini yang cukup menarik teman-teman, ada kabar yang cukup menarik dan saya yakin dengan berita ini 100% kalian setuju ya. 100% kalian setuju. Oke. Kalau kita lihat teman-teman, untuk Shiba sendiri berada di area 9378. Nah, jadi kalau melihat presentasi kenaikan kali ini dia naik 5,94% per video ini dibuat. Dan untuk volume sama market cap sama ya, ada lonjakan lebih besaran, market capnya naik sekitar 5,93%. Kalau volumenya masih belum terlalu tinggi ya, masih di area 1,37%. Oke, kita lihat dulu untuk real chartnya. Nah, ini adalah chart daripada Shiba teman-teman. Ini dalam time frame daily ya, atau harian teman-teman, di mana di sini sudah menunjukkan tanda-tanda positif ya. Semoga saja closing candle bullish ini teman-teman bisa di atas shadow merah ini ya. Kalau closingnya di atas shadow merah berarti ini adalah suatu tanda konfirmasi bullish engulfing teman-teman ya, yang dimana menunjukkan tanda-tanda akan ada pembalikan harga. Nah, jadi kalau kita lihat, kita turunkan time frame-nya ya, seperti yang saya bilang, ini adalah area pertahanan Shiba yang cukup kuat ya beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di mana Shiba Inu ya, kemarin kalau nggak salah saya sempat bilang ya, kalau area ini dijebol ke bawah, next dia kan bisa sampai di area 81. Cuman saya sempat bilang bahwasanya area ini adalah area krusial, cukup kuat untuk membalikan pantulan harga Shiba, dan terbukti kali ini mantul ke atas ya. Dia saat ini sudah masuk di area supply ya. Mungkin di sini kalau dia mau ada sedikit rejection ke bawah dulu, koreksi sebelum meneruskan kenaikannya, itu wajar karena dia masuk di area supply ya. Tapi harapan kita adalah dia langsung naik ya sampai di level sini teman-teman, 98 ya. Mungkin kalau sudah nyampe 98, 97 nanti akan ada rejection, koreksi sedikit sebelum dia meneruskan kenaikannya. Karena di sini memang ada sedikit informasi yang cukup menarik ya. Jadi langsung saja kita bahas. Nah, jadi informasinya dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya Shiba Inu Brown Taker meminta ketua SEC Gary Gensler untuk mundur. Oke ya, kita ketahui bersama teman-teman ya, baru-baru ini si Gary Gensler ini teman-teman, ini menganggap kurang lebih 50 aset cryptocurrency itu sebagai sekuritas ya. Meskipun Shiba nggak masuk, kayaknya Shiba nggak masuk ya. Tapi di sini teman-teman, kalau kita mengacu pada statement Shiba Inu Brown Tracker ini saya sangat setuju dengan statement ini. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, hampir merata ya aset cryptocurrency ini yang dituntut ini nggak main-main, yang dianggap sekuritas ini top 10 besar, top 20 besar, 50 besar, 100 besar ya, seperti BNB, Tron, Cardano, Solana, Polygon Matic, dan masih ada beberapa aset lainnya yang dianggap oleh Gary Gensler ini sebagai sekuritas. Maka dari itu, statement yang diucapkan oleh Shiba Inu Brown Tracker ini saya sangat setuju ketika Gary Gensler ini bisa mundur gitu ya kan. Nah, jadi pelacak luka bakar Shiba Inu telah membagikan tip kepada Gary Gensler, memintanya untuk mengundurkan diri sebagai ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Agar apa? Agar ketenangan cryptocurrency ini bisa terjaga gitu teman-teman, bisa mantap jiwa. Oke.
Nah, jadi menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman juga ya, Bang, Sibarium udah mau rilis nih, gimana nih potensinya? Akankah ada pump atau malah akan sama saja ya? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman, akan ada pump. Oke, statement saya pribadi akan ada pump. Blockchain Sibarium itu akan terlihat dia bagus atau tidaknya ketika dia sudah berumur 1 tahun, teman-teman ya. Itu akan bisa kita nilai, oh ini blockchain bagus, oh ini blockchain enggak hidup, oh ini blockchain begini-begini aja stagnan. Itu kita bisa menilai blockchain tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Persentasi penilaiannya dari mana? Persentasinya dari adopsi yang terjadi, dari segi transaksi harian yang terjadi, ya dari ya intinya utilitas yang berkembang di blockchain tersebut gitu, teman-teman. Kita bisa menilai dari situ juga ya. Kalau semakin banyak adopsi tentang Sibarium, maka blockchain tersebut akan bagus gitu ya. Yang dimana Sibarium ini sebenarnya digadang-gadang ini salah satu blockchain yang akan mengalahkan Polygon Matic atau apa ya kalau nggak salah, aku agak lupa. Intinya salah satu blockchain layer 2 yang cukup bagus gitu, teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini, teman-teman, di mana dalam perkembangan yang mengejutkan, Shibron pelacak luka bakar, Shiba Inu telah meminta ketua SEC Gary Gensler untuk mengundurkan dirinya. Nah, jadi statementnya ini, teman-teman ya, penggemar kripto lainnya ingin Gary Gensler ini dihapus. Nah, tips Shibron kepada Gary Gensler ini mungkin mengejutkan banyak orang, mengingat Shiba Inu biasanya tidak ikut campur dalam masalah regulasi kripto, karena memang Shiba nggak disenggol gitu ya. Shiba ini bisa dikatakan terdesentralen ya, teman-teman, terdesentralisasi. Kenapa? Karena dari segi pengembang nggak ada yang ikut campur juga. Terus di sini statement yang dikeluarkan oleh Satoshi Kusama, yang dimana dia ingin membuat Shiba ini layaknya seperti Bitcoin dengan rilisnya Shibarium. Ketika Shibarium ini udah launching dan menurut Satoshi Kusama udah waktunya dia pergi, maka Satoshi Kusama akan langsung meninggalkan Shibarium, alias nanti ini kayak seperti Bitcoin. Oke, Shiba Inu ini seperti Bitcoin, di mana nggak ada pengembangnya, nggak ada developernya, nggak ada ini itu. Jadi sama kayak Bitcoin gitu, teman-teman, dimana setelah diciptakan kita nggak ada yang tahu siapa pemiliknya, siapa pembuatnya, siapa pengembangnya ya. Mungkin Shiba akan jadi seperti itu. Karena apa? Dari Ryoshi sudah ninggalin Shiba ya, habis itu diteruskan oleh Satoshi Kusama. Satoshi Kusama juga sudah ngeluarin statement dia juga akan pergi dari Shiba ketika teknologi yang diciptakan nanti sudah launching, seperti itu. Mungkin menunggu ya, kalau menurut saya pribadi kepergian Satoshi Kusama mungkin nunggu sampai trade sama stablecoin yang diberi nama Si ini launching, mungkin seperti itu. Oke, jadi ini statement daripada Shiba Inu. Saya sangat setuju ketika Gary Gensler ini bisa mundur ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang pro dengan cryptocurrency ini menginginkan Gary Gensler ini mundur dari jabatan sebagai ketua. Dan perlu kita catat bersama, teman-teman, ingat, tahun depan adalah tahun pemilu ya. Biasanya di tahun pemilu itu cryptocurrency akan mengalami lonjakan. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba ya. Semoga sedikit membantu. Salam cukup.